Dalam sebuah hadis Nabi SAW, di mana kalau sedang terjadi fitnah, maka sikap kita seperti apa? Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Al-Hakim. Ya. Dan hadis ini disahihkan oleh para ulama. Hadis yang masyhur, kata Nabi SAW, Inna baina yadayya as-sa'ah fitanan qaqita'il laili mudlim. Sesungguhnya menjelang datangnya hari kiamat akan muncul banyak fitnah-fitnah besar. Bagaikan malam yang gelap gulita. Artinya di saat itu orang tidak tahu mana benar mana salah. Ikut-ikutan aja. Banyak orang terjerumus dan ikut-ikutan. Kata Nabi SAW, lanjutannya, Yusbihul rajulu fiha mu'minan. Seorang laki-laki di pagi hari sosoknya adalah orang beriman. Wa yumsi kafira. Tiba sore hari sudah kafir. Wa yumsi mu'minan, dan ada orang yang tiba sore hari mu'min, wa yusbihu kafira, di pagi hari sudah kafir. Kata Nabi SAW, al-qa'idu fiha khairum minal qa'im. Pada saat itu terjadi, kita tidak tahu mana benar, mana salah, banyaknya simpang siur informasi yang terjadi, sudah fitnah. Maka kata Nabi SAW, orang yang duduk di saat itu, lebih baik dan lebih terjaga dibandingkan orang yang berdiri. Wal qa'imu khairu minal mashi. Yang berdiri diam di tempat lebih baik daripada orang yang berjalan. Wal mashi fiha khairu minas sa'i. Orang yang berjalan biasa lebih baik daripada orang yang sibuk mencari tahu. Ya. Kemudian beliau mengatakan, faqassiru kisiyikum waqta'u awtharakum wadribu bisuyufikum al-hijara fa in dakhala ala ahadikum falyakun ka khairi ibni Adam. Artinya, di saat itu terjadi, maka patahkan busur-busur kalian, putuskan tali-tali busur kalian, pukulkan pedang-pedang kalian ke batu, maksudnya tumpulkan. Jika salah seorang di antara kalian dimasuki fitnah, maka jadilah seperti salah seorang anak Adam yang paling baik. Maksudnya si Habil. Kan dia dibunuh oleh Qabil, gitu kan. Nah di saat itu sebenarnya saudaranya sudah pegang batu tuh. Si Qabil sudah mau bunuh Habil. Habil tidak melawan. Cuma diingatkan, jangan. Surah Al-Ma'idah menjelaskan masalah itu kan. Jangan, bertakwa kepada Allah. Ya. Salah yang kamu lakukan. Enggak, saya enggak mau tahu. Akhirnya dilempar batu sampai dia menyesal. Dan akhirnya dia menanggung dosa semua orang yang membunuh setelah itu. Tapi ini sabda Nabi SAW. Apa makna hadis ini? Makna hadis ini nanti akan datang menjelang hari kiamat banyak fitnah-fitnah. Banyak fitnah yang terjadi. Nanti akan kita kuatkan dengan banyak riwayat-riwayat lain ya. Jadi banyak hal-hal yang membuat orang simpang siur bingung. Ya. Ini benar atau salah enggak? Kalau kita kerucutkan, kalau ada sesuatu yang antum tidak tahu tentang kasus, jangan ikut-ikutan. Diam aja, lebih baik kita nggak usah ikut campur. Itu sebenarnya makna umumnya hadis. Jadi kita nggak ikut-ikutan, dan saya nggak tahu. Bagaimana penurut kamu? Saya nggak tahu. Ya saya nggak tahu memang. Kalau saya ikut-ikutan, mana lebih baik, si fulan atau si fulan? Oh saya nggak tahu. Jangan tanya saya, karena saya nggak ngerti. Ya. Berapa kali kami ingatkan di majelis kami, ingat ikhwah kalau bertanya dan akhwat, jangan tanya kepada saya, bagaimana pendapat Ustaz tentang si fulan, tentang si fulan. Saya tidak akan jawab itu. Karena saya tidak tahu siapa dia. Walaupun misalnya tahu namanya, pernah ketemu, tapi belum kenal siapa dia. Sedangkan kita berteman 10 tahun aja belum tentu kita kenal siapa dia. Apalagi mau jelasin tentang pribadinya orang. Kecuali kita menyebutkan tentang kebaikan. Tapi kalau kita mau masuk ke dalam hal-hal ya, yang kurang baik, jangan. Gak usah ikut-ikutan. Nah itu makna umumnya hadis. Kemudian hadis yang lain juga, Nabi SAW mengingatkan. Jadi maksudnya intinya hadis tadi jangan ikut-ikutan. Ya. Hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga hadis sahih. Jadi hadis-hadis ini yang menguatkan dari hadis yang sedang kita bahas ya. Kata Nabi SAW, badiru bil amali fitanan qaqita'il lailil mudlim. Segera kalian melakukan amal-amal soleh sebelum datang fitnah-fitnah bagikan malam yang gelap gulita. Gelap sekali, tidak nampak. Orang tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Tiba di pagi hari, dia mukmin, sorenya sudah kafir. Aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira.
Dia tiba sore hari mukmin, tapi akhirnya sorenya dia kafir. Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Sebabnya, karena dia menjual agamanya dengan kesenangan dunia. Hadis ini lebih merincikan hadis sebelumnya tadi ya. Mungkin antum bilang, bagaimana bisa Ustaz? Orang sore mukmin, paginya kafir. Subhanallah, satu kata bisa membuat orang kafir. Kalau dia bilang misalnya, saya murtad dari Islam, naudzubillah. Bukankah dia sudah kafir? Kan ini bahaya sekali ya. Tidak ada itu hukum ini misalnya. Membangkang dan memungkiri, memprotes syariat Allah SWT. Itu Ibnu Qayyim mengatakan bisa batal keislamannya. Banyak sekali orang bisa begitu. Berapa banyak orang begitu. Mengolok-olok. Allah Subhanahu wa taala mencap orang-orang munafik di Madinah kafir karena mengolok-olok keputusan Nabi SAW. Ya. Turun ayat itu. Mereka bilang innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami cuma bercanda aja. Ya. Maka Allah SWT turunkan Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah pada Allah, pada ayat Rasulnya, pada ayat-ayatnya kalian bercanda? Ya. Menjadikan sebagai bahan olok-olokan, bahan candaan. Maka jangan kalian minta maaf karena kalian telah kufur setelah kalian beriman. Itu Allah cap orang-orang munafik di Madinah seperti itu. Karena sering kali Nabi SAW kalau bicara A, pasti dibantah. Nabi ajak perang, untuk apa berperang? Untuk sedekah, apa ini? Diprotes semuanya. Kalau belum bisa lakukan ya sudah, jangan ikut-ikutan, jangan protes gitu kan.